Bab 2546, Memasuki Alam Rahasia. Peristiwa besar perebutan langit ini pastinya merupakan peristiwa paling gemilang di era Kaisar Manusia. Peristiwa ini mempertemukan semua kekuatan teratas dari 10 domain saat ini. Sekte Duotian, Aula Puncak Utama. Di luar aula ada lapangan kosong. Pada saat ini, banyak pengikut Sekte Duotian berkumpul di alun-alun. Yang memimpin kelompok tersebut adalah Declan, pemimpin Sekte Duotian saat ini, seorang pria kuat dengan kekuatan yang tak terduga. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Beladiri sangat menghormati Declan. Berikutnya adalah Kaisar Beladiri dan Julian, putra suci Sekte Duotian. Julian tidak lagi menggunakan wajah putra dewa, melainkan wajah aslinya. Selamat datang semua teman Tao untuk datang ke sini. Declan berdiri dan melirik orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di 10 wilayah. Suaranya bergema, kali ini, aku mengundang kalian semua untuk datang ke Sekte Duotian hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk membuka alam rahasia Duotian. Alam rahasia pencurian surga ditinggalkan oleh Ibu Langit dan Bumi. Mungkin Anda tidak tahu banyak tentang Ibu Langit dan Bumi. Sekarang saya akan berbicara singkat tentang Ibu Langit dan Bumi dan asal-usul Sekte Duotian saya. Mendengar hal itu, banyak orang berkuasa menjadi penasaran. Mereka benar-benar tidak mengetahui asal-usul Sekte Duotian. Saya tidak tahu kapan sekte sekuat itu muncul di dunia yang tak berujung ini. Saat Endless pertama kali diciptakan, dunia sedang kacau. Banyak iblis yang menduduki dunia ini. Iblis-iblis ini sangat kuat. Selama beberapa waktu, iblis-iblis jahat dari luar angkasa menyusup ke Endless dan menyerbu Endless ini. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk sekte pencuri surga dan mulai berperang melawan iblis jahat dari luar angkasa. Pertempuran ini adalah yang paling brutal di dunia. Banyak sekali orang kuat yang tewas dalam pertempuran itu. Akhirnya, Ibu Langit dan Bumi memahami 3 cahaya tak berujung dan mengolah teknik perbaikan langit dari cahaya tak berujung tersebut. Ia juga memurnikan batu 5 warna untuk mengisi lubang tak berujung dan menghalangi iblis jahat dari langit. Dengan demikian, invasi pertama iblis jahat dari luar angkasa telah berakhir. Dan Ibu Langit dan Bumi terus mundur, dan berdasarkan teknik perbaikan langit yang tak berujung, ia menciptakan teknik rahasia sihir yang bahkan lebih kuat, yang disebut teknik merampas langit. Ibu Langit dan Bumi meninggalkan teknik pencuri langit dan alam rahasia pencuri langit sebelum pergi. Selama kamu dapat menyelesaikan ujian alam rahasia pencuri langit, kamu akan menjadi penguasa baru Sekte Pencuri Langit dan berhak mempraktikkan teknik pencuri langit yang ditinggalkan oleh Ibu Langit dan Bumi. Suara Master Sekte Declan bergema. Dia menjelaskan secara singkat tentang asal-usul Sekte Duotian, alam rahasia Duotian, dan beberapa hal tentang teknik Duotian. Mendengar ini, semua orang kuat dari semua lapisan masyarakat di 10 wilayah akan bersemangat. Sekarang, izinkan saya menjelaskan secara singkat beberapa aturan untuk memasuki alam rahasia Duotian. Mendengar hal itu, suara-suara gaduh di sekeliling mereka tiba-tiba menghilang dan suasana menjadi sunyi. Setelah alam rahasia surga pencurian dibuka, tubuh roh akan berubah untuk masuk. Alam rahasia surga pencurian sangat berbahaya. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Ibu Langit dan Bumi menggunakan pertempuran pertama melawan iblis jahat dari luar angkasa. Memasuki alam rahasia surga pencurian seperti memasuki medan perang. Sangat berbahaya di medan perang dan Anda bisa mati kapan saja. Itulah sebabnya hanya tubuh roh yang diizinkan masuk. Kehilangan tubuh spiritual hanya akan menyebabkan kerusakan pada tubuh asli, tetapi tidak akan menyebabkan kehancurannya. Adapun cara menyelesaikan ujian alam rahasia mencuri surga, saya kurang begitu paham, karena Ibu Langit dan Bumi tidak memberikan informasi apapun. Seperti apakah alam rahasia mencuri surga dan bagaimana cara menyelesaikan ujiannya, ini mengharuskan Anda untuk menjelajahinya. Sekarang, saya nyatakan bahwa alam rahasia pencurian surga telah terbuka. Saya mendoakan keberuntungan bagi semua rekan Taois. Saat suara Declan jatuh, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah gambar ilusi muncul di atas Sekte Duotian. Dari gambar ilusi tersebut, Anda dapat melihat beberapa gunung dan sungai yang indah, serta beberapa aura hitam tanpa batas. Semuanya, ingatlah, kalian hanya bisa masuk dalam wujud spiritual kalian. Jika wujud asli kalian masuk dan menyebabkan kecelakaan atau menyebabkan kematian, Sekte Duotianku tidak akan bertanggung jawab. Declan mengingatkan lagi. Pada saat ini, beberapa orang kuat tidak dapat menahannya lagi. Mereka duduk bersila di tanah dengan tubuh asli mereka yang berubah menjadi tubuh spiritual, melompat dari tanah, dan terbang menuju gambar ilusi di langit. Dalam sekejap, dia memasuki pemandangan ilusi dan memasuki alam rahasia Duotian. 1, 2, 10, 100, 1000. Dalam sekejap, ribuan pria kuat memasuki alam rahasia Duotian. Kakak, kamu tidak mau pergi melihatnya? Julian memandang Kaisar Beladiri di sampingnya. Kaisar Beladiri menghela napas tak berdaya dan berkata, saya juga ingin melihat seperti apa alam rahasia pencuri surga itu. Tetapi Ibu Langit dan Bumi berkata sebelum dia pergi bahwa pengikut sekte pencuri surga tidak diizinkan memasuki alam rahasia pencuri surga. Lalu apakah itu berarti aku tidak bisa masuk? Julian sedikit mengernyit. Haha. Kaisar Beladiri tertawa terbahak-bahak dan berkata,
ini hanya berlaku bagi para pengikut Sekte Duotian dari zaman dahulu. Mereka yang bergabung kemudian tidak akan dikenakan pembatasan. Mendengar ini, Julian menghela napas lega. Kaisar bela diri meliriknya dan berkata, semoga beruntung. Saat sejumlah besar makhluk berubah menjadi tubuh spiritual dan memasuki alam rahasia Duotian, Julian tidak ragu lagi. Dia duduk bersila di tanah dengan tubuh aslinya dan berubah menjadi tubuh spiritual. Tubuh spiritual itu berkelebat dan memasuki alam rahasia Duotian. Setelah memasuki alam rahasia Duotian, Julian muncul di tempat yang tidak dikenalnya. Pikirannya keluar dan mengamati sekelilingnya. Daerah ini sangat luas, setidaknya indera ketuhanannya tidak dapat merasakan batasnya. Dia melihat sekeliling. Tempat ini merupakan barisan pegunungan yang berkesinambungan, dan pegunungannya penuh dengan pohon-pohon tinggi yang menjulang ke langit. Tempat ini begitu nyata sehingga Anda bahkan tidak bisa mengatakan kalau ini adalah ilusi. Bahkan Julian tidak dapat merasakan bahwa ini adalah ilusi. Langit dan bumi di sini memiliki Tao yang lengkap. Langit dan bumi di sini memiliki keberadaan semua jenis Tao. Bahkan Julian dapat merasakan keberadaan Tao surgawi. Mungkinkah ini bukan ilusi, tetapi dunia yang diciptakan oleh Ibu Langit dan Bumi? Julian sedikit mengernyit. Namun, tidak ada seorang pun yang datang untuk menjawab keraguan Julian. Bahkan Sekte Duotian tidak tahu bagaimana cara melewati alam rahasia Duotian. Sekarang Julian tidak tahu harus kemana dan hanya bisa berjalan tanpa tujuan di alam rahasia Duotian. Dia secara fisik menghilang dari area tersebut. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di sebuah kota. Kota ini kuno dan megah. Tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Hanya ada beberapa tubuh spiritual makhluk hidup yang telah memasuki alam rahasia Duotian. Semua makhluk itu berkumpul bersama, mendiskusikan apa yang disebut alam rahasia surga. Tidak ada apa-apa. Benar sekali, ini tampak seperti wilayah terlantar, wilayah tanpa makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Banyak makhluk menjadi bingung. Julian sedang berjalan di kota ini, dan dia juga merasakan bahwa alam rahasia Duotian ini sangat besar, tidak lebih lemah dari domain di dunia luar, dan bahkan jauh lebih besar dari domain. Pada saat ini, aura hitam tak terbatas muncul di luar domain tersebut. Dengan munculnya aura hitam, energi iblis yang mengerikan pun menyerbu masuk. Ini, kejahatan di luar langit. Banyak orang berkuasa yang merasakannya. Setan jahat dari luar angkasa muncul. Dengan munculnya iblis jahat dari luar angkasa, sebuah formasi kuat muncul di wilayah ini. Formasi tersebut meliputi wilayah kekuasaannya dan untuk sementara waktu menahan serbuan setan jahat dari luar angkasa. Apakah itu berarti bahwa hanya dengan menghancurkan setan-setan jahat dari luar angkasa kita dapat melewati alam rahasia mencuri surga? Banyak orang kuat mulai berspekulasi. Bab 2547, bantu Yuezi pulih. Tidak ada makhluk hidup yang tahu apa yang diperlukan untuk melewati alam rahasia Duotian. Selain itu, hanya ada satu pemimpin sekte Duotian, dan hanya satu orang yang dapat mempraktikkan teknik Duotian. Siapa yang akan menonjol? Semua ini adalah misteri yang belum terpecahkan. Banyak makhluk menuju ke tepi formasi. Ketika saya tiba di tepi formasi itu, saya mendapati itu adalah sebuah kota. Tepatnya, ini adalah kota super. Luas wilayah kota itu lebih besar dari wilayah manapun di dunia luar. Dengan kata lain, ini adalah domain yang sangat besar, tetapi domain ini dikelilingi oleh tembok tinggi. Julian muncul di tembok kota. Dia melihat ke kejauhan. Jaraknya hanya kabut hitam, dan banyak sekali monster yang bersembunyi di dalam kabut hitam itu. Aura monster ini sangat mengerikan. Monster-monster ini tidak sesederhana yang pernah dilihat Julian sebelumnya. Semua monster ini sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Julian sedikit mengernyit. Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya sedang menyerang kota. Namun, karena perlindungan formasi super, monster tidak dapat menyerang untuk sementara waktu. Akan tetapi, jumlah monsternya terlalu banyak dan formasi tersebut hanya dapat menahan mereka untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Saat ini, di tembok kota di tempat lain. Ada juga banyak makhluk hidup di sini. Duan dan Dunsing juga termasuk dalam kelompok makhluk ini. Mereka semua memandang kabut hitam di luar tembok kota dan gerombolan monster yang terus-menerus menyerbu. Ayah! Dunsing berkata dengan serius, hanya ada satu tempat yang tersedia, dan hanya satu makhluk hidup yang bisa menjadi pemimpin sekte Duotian dan mempraktikkan teknik Duotian. Namun, ada terlalu banyak makhluk hidup yang memasuki alam rahasia Duotian. Sangat sulit untuk menonjol. Duan bertanya, bagaimana menurutmu kamu bisa menjadi pemimpin sekte Duotian? Dunsing berpikir sejenak dan berkata, Ibu Langit dan Bumi meninggalkan alam rahasia pencurian surga di sini. Dia pasti punya niatnya sendiri. Ini jelas tidak semudah membiarkan iblis jahat dari luar angkasa menyerang kota super ini. Saya pikir dia ingin menciptakan medan perang ini untuk melatih generasi muda dan menyatukan mereka melalui pertempuran ini. Siapapun yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertempuran ini akan lebih memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte pencuri surga. Duan berpikir sejenak lalu berkata, ya, itu masuk akal. Setelah memiliki ide awal,
Duan mulai menguasai dan mengumpulkan sejumlah besar makhluk, serta mulai mengorganisasikan makhluk-makhluk tersebut secara rasional dan teratur untuk melawan para setan jahat dari luar angkasa. Duan dulunya adalah penguasa keabadian. Dia memiliki kekuatan kohesif yang sangat kuat. Sekarang setelah dia berdiri, banyak makhluk bersedia mematuhi perintahnya. Namun, beberapa orang yang benar-benar kuat tidak mematuhi perintah Duan. Beberapa sekte tersembunyi, leluhur gunung asal ilahi, leluhur gunung Tianzhao, orang kuat Pulau Shenlong, Tianfeng dan orang kuat lainnya, semuanya telah mengumpulkan beberapa makhluk hidup. Mereka masing-masing bertempur sendiri dan menjaga sisi tembok kota mereka sendiri. Ras manusia adalah sebuah kubu. Dalam waktu yang sangat singkat, banyak makhluk hidup yang menduga tujuan Bunda Langit dan Bumi meninggalkan tempat rahasia tersebut, dan mulai mengumpulkan orang-orang kuat. Julian muncul di tempat para makhluk di alam semesta manusia berkumpul. Ini adalah tempat yang penting. Ada banyak monster di luar kota, dan tidak jauh dari kota tersebut terdapat alam semesta yang cemerlang. Banyak makhluk muncul di alam semesta ini, dan semuanya sangat kuat. Bukan hanya di sini saja mereka muncul, di jagat raya tempat-tempat lain di domain ini pun muncul beberapa makhluk. Makhluk-makhluk ini bukanlah tubuh rohani dari luar. Mereka memiliki daging dan darah, kecerdasan mereka sendiri dan pikiran mereka sendiri. Melihat pemandangan ini, Julian menduga bahwa situasi di sini kemungkinan besar adalah pemandangan saat iblis jahat dari luar angkasa menyerang Endless untuk pertama kalinya. Makhluk-makhluk yang muncul di sini semuanya adalah makhluk-makhluk dari zaman dahulu kala, tetapi Ibu Langit dan Bumi terlalu kuat dan memproyeksikannya ke alam rahasia di sini. Dengan kata lain, itu bukanlah proyeksi, melainkan ilusi yang diciptakan oleh Ibu Langit dan Bumi dengan menggunakan kekuatan magis yang dahsyat. Julian muncul di depan Sarah dan yang lainnya. Pada saat ini, Sarah sedang berkumpul dengan orang-orang kuat dari ras manusia untuk membahas tindakan balasan. "Kenapa kamu lagi?" Melihat Julian muncul, Sarah sedikit mengernyit, dengan ketidakpuasan di wajah cantiknya, dan berkata dengan dingin, "Jangan datang untuk membuat masalah." Julian berseru sambil tersenyum cerah, "Sarah." Semua orang yang hadir memandang Julian dengan pandangan permusuhan. Karena dia sudah ada di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Leluhur darah melirik Julian dan berkata, "Entah dia Julian atau bukan, karena dia ada di sini, dia pasti bisa membantu kita. Selain itu, dia adalah putra suci Sekte Duotian dan pasti memiliki pemahaman tentang alam rahasia Duotian ini. Menahannya di sini bisa sangat membantu kita." Julian berkata tepat waktu, "Aku tidak dapat membantumu, tetapi aku benar-benar Julian. Aku baru saja menggunakan batu 5 warna untuk bangkit kembali, dan Sekte Tianduo menjadikan aku putra suci. Aku tidak tahu apapun tentang alam rahasia Tianduo." Sarah tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menatap Julian dengan dingin. Mata Julian tertuju pada Yuezi. Melihat Yuezi yang cantik dan cerdas, dia tersenyum dan bertanya, "Saudari Yuezi, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini?" Yuezi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku telah lama kehilangan kemampuan bernubuat dan tidak bisa melihat masa depan. Mungkin aku bisa membantumu pulih." Julian berkata dengan serius. "Benarkah?" Yuezi sangat gembira. "Mencoba." Julian juga tidak yakin. Akan tetapi, Yuezi kehilangan kemampuan kenabiannya karena dia. "Kau mengorbankan kemampuan kenabianmu untuk mengaktifkan potensi dan vitalitasku. Sekarang setelah aku menjadi lebih kuat, aku seharusnya bisa membantumu memulihkan kemampuan kenabianmu," kata Julian. Sementara yang lain memandang dengan meremehkan. Ini benar-benar seperti Julian. Julian berjalan ke arah Yuezi, mengangkat tangannya, dan kekuatan magis muncul di telapak tangannya. Dia menempelkan tangannya di dahi Yuezi, lalu suatu kekuatan dahsyat merasuk ke dalam tubuh Yuezi. Pada saat ini, tubuh Julian di dunia luar sedikit bergetar. Dia membantu Yuezi mendapatkan kembali kemampuan kenabiannya, dan tampaknya dia telah menyentuh semacam kekuatan terlarang. Dia langsung menarik sebab dan akibat yang mengerikan. Bukan hanya tubuh asli saja yang diselimuti oleh kekuatan sebab akibat, bahkan klon pun diselimuti oleh kekuatan sebab akibat. Di bawah kehancuran kekuatan sebab dan akibat, tubuh spiritualnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menahan napas. "Berhenti sekarang." Yue Ming berbicara tepat waktu dan berkata, "Jika kau terus melanjutkan, tubuh spiritualmu akan hancur. Begitu tubuh spiritualmu hancur, kau akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam alam rahasia Duotian." Namun, Julian tidak berhenti. Pada saat ini, ia mengaktifkan kekuatan supranaturalnya untuk melawan dan melenyapkan kekuatan kausal yang telah mencemarinya. Tubuh rohaninya berangsur-angsur stabil. Dan Yuezi dikelilingi oleh seberkas cahaya ajaib. Sinar cahaya ajaib ini terbentuk dari prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya tak berujung. Ketika Sarah melihat seberkas cahaya itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Adegan ini berlangsung sekitar 10 menit. Setelah sekitar 10 menit, Julian berhenti. Yuezi tampak seperti orang yang berbeda. Rambut hitam panjangnya sangat jernih dan dia memiliki temperamen yang unik. Dia menjadi suci dan sakral. Julian menatapnya dan bertanya, "Bagaimana?" Yuezi tersenyum cerah dan berkata dengan manis, "Saya sudah kembali normal."
Terima kasih, Saudara Julian. Meskipun tak seorang pun mengenali identitas Julian, dalam alam bawah sadar USZ, dia masih menganggap putra suci di depannya sebagai Julian. Mendengar ini, Julian menghela napas lega dan berkata, kalau begitu, gunakan kemampuan ramalanmu untuk meramalkan bagaimana cara menonjol di konferensi pencurian surga. Bab 2548, Tantang Zhang Taichu. Kemampuan USZ untuk meramal masa depan merupakan bawaan lahir. Untuk membantu Julian, dia kehilangan kemampuannya untuk meramal. Sangat sulit untuk pulih dan dia harus menanggung konsekuensi yang besar. Namun, setelah mencapai tingkat Julian, dia tidak takut dengan konsekuensinya. Dia memaksakan diri untuk memulihkan kemampuan USZ meski menghadapi konsekuensinya. Dia memandang USZ dan bertanya padanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. USZ menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Bagaimana? Julian bertanya dengan tidak sabar. USZ berkata, situasi saat ini agak rumit. Tidak hanya banyak orang kuat dari dunia luar yang memasuki alam rahasia Duotian, tetapi juga ada banyak makhluk hidup di alam rahasia Duotian. Baiklah, langsung saja ke intinya, kata Julian. USZ berkata, sekarang ada masalah internal dan eksternal. Beberapa makhluk telah muncul di alam rahasia Duotian. Makhluk-makhluk ini akan mengucilkan orang luar dan mengganggu orang luar dalam menghadapi iblis jahat dari luar langit. Satu-satunya cara sekarang adalah menyelesaikan masalah internal, mencapai penyatuan alam rahasia Duotian, dan kemudian menyatukan semua makhluk yang telah memasuki alam rahasia Duotian dan bersatu untuk menghadapi iblis jahat dari luar langit. Jadi begitu. Julian mengusap dagunya. Julian melihat formasi pelindung itu, merenung sejenak, dan berkata, menurut perkiraanku, formasi pelindung ini seharusnya dapat bertahan selama sekitar satu zaman. Dengan kata lain, dalam satu zaman, ia harus memulihkan kehidupan orang-orang di alam rahasia Duotian dan orang-orang kuat dari dunia luar. Mendengar ini, Sarah langsung kehilangan kepercayaan dirinya. Bagaimana ini bisa semudah itu? Bahkan jika ahli lain dari Sekte Duotian tidak datang, banyak ahli dari 10 alam telah memasuki alam rahasia Duotian. Duan, Wutian, Zhang Taichu, dan ahli super dari Sekte tersembunyi, akan sangat sulit untuk menangkap mereka kembali. Kita harus mencobanya. Julian tersenyum. Putra Kudus, aku percaya padamu. Everett tersenyum cerah. Baginya, tidak masalah apakah putra suci itu adalah Julian atau bukan. Yang penting adalah dia adalah putra suci Sekte Duotian. Sarah melirik Julian dan berkata dengan tenang, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Julian menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan berkata, Zhang Taichu melindungiku sebelumnya. Dia melindungiku terutama karena dia ingin melawanku. Aku berencana untuk menemukan Zhang Taichu terlebih dahulu, melawannya, dan mengalahkannya. Maka semuanya akan mudah. Kamu benar-benar seperti Julian. Sarah memutar matanya ke arahnya. Benar atau tidaknya, kalian akan mengetahuinya secara perlahan. Julian tidak menjelaskan banyak hal. Sekarang, tidak ada satu manusia pun yang percaya kepadanya. Apapun yang dikatakannya, itu tidak ada gunanya. Bahkan Kaisar Beladiri tidak dapat mengalahkan Zhang Taichu, bagaimana kamu bisa? Yue Ming melirik Julian dengan ekspresi tidak percaya. Anggota manusia lainnya tidak mempercayai Julian. Karena mereka tahu kekuatan Zhang Taichu. Ketika Kaisar Beladiri bertarung dengannya sebelumnya, bahkan Kaisar Beladiri tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, apalagi Putra Dewa yang belum pernah menunjukkan kekuatan seperti itu sebelumnya. Mungkinkah Putra Dewa lebih kuat dari Kaisar Beladiri? Mereka tidak mempercayainya. Bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil jika kamu tidak melawan? Julian tersenyum. Dia masih cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia mencapai tingkatan tertinggi dalam seni bela diri dan mengembangkan kekuatan mentalnya. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya sendiri telah mencapai Chaos Return to Origin Realm. Meskipun masih ada satu tingkat lebih rendah dari Zhang Taichu, perbedaan tingkat tersebut dapat ditutupi oleh kekuatan sihir lainnya. Baik itu sutra tertinggi 10 penjuru maupun formasi diagram, semuanya sangat kuat dan mengerikan. Terserah kamu, Sarah tidak banyak bicara, dan dia juga ingin melihat seberapa kuat putra suci Sekte Duotian ini. Makhluk manusia lainnya sangat ingin tahu. Saya penasaran siapa yang lebih kuat, putra suci Sekte Duotian atau Zhang Taichu yang tak terkalahkan. Julian menyebarkan pikiran spiritualnya dan segera menemukan di mana Zhang Taichu berada. Saya akan menantang Zhang Taichu sekarang. Apakah Anda ingin ikut dengan saya untuk menyaksikan keseruannya? Julian memandang Sarah dan yang lainnya dengan senyum cerah di wajahnya. Pergi. USZ berbicara lebih dulu dan berkata, saya percaya pada saudara Julian. USZ saat ini adalah satu-satunya yang percaya pada identitas Julian. Baiklah, ayo berangkat. Julian tersenyum. Lalu mayatnya menghilang dari tempatnya. Alam rahasia Duotian, tempat lain. Tempat ini adalah alam semesta dekat perbatasan, dan alam semesta ini telah ditempati oleh Zhang Taichu. Zhang Taichu juga secara kasar menebak bagaimana menjadi pemimpin Sekte Duotian. Awalnya dia tidak tertarik pada hal-hal ini. Akan tetapi, apa yang ia kejar adalah ranah dominasi yang lebih tinggi. Ibu langit dan bumi pasti berada di alam dominasi.
Kekuatan sihir yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat di alam dominasi layak untuk dipelajari dan dijadikan referensi, jadi dia ingin menjadi pemimpin Sekte Duotian dan merujuk pada kekuatan sihir Duotian. Laporan. Pada saat ini, seorang pria berbaju besi muncul, berlutut dengan satu kaki di tanah, dan berkata dengan hormat, laporkan kepada Master Sekte, ada manusia di luar, mengaku sebagai Julian. Julian? Zhang Taichu sedikit tertegun. Masalah Julian sebelumnya telah menimbulkan banyak kontroversi, dan orang-orang di dunia luar mengatakan bahwa putra suci Sekte Duotian menyamar sebagai Julian. Sebagai makhluk yang memiliki kekuatan super, dia tentu mendengar tentang masalah ini. Setelah memikirkannya, Zhang Taichu memutuskan untuk pergi dan menemuinya. Di luar alam semesta, dalam kehampaan. Julian mengenakan jubah putih dengan tangan di belakang punggungnya. Swoosh! Sebuah bayangan muncul. Sebuah bayangan muncul. Bayangan itu berangsur-angsur menjadi lebih nyata dan berubah menjadi seorang pria parubaya. Dia adalah Zhang Taichu. Zhang Taichu menatap Julian dalam kehampaan di depannya dan mencoba merasakannya dengan cermat. Baik nafas jiwa maupun nafasnya sendiri keduanya benar. Pada saat ini, dia juga memiliki beberapa keraguan, curiga bahwa ini sebenarnya Julian. Apakah kau putra suci Sekte Duotian, atau kau benar-benar Julian? Zhang Taichu bertanya. Julian tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah siapa orangnya. Aku ingat kamu selalu ingin melawanku, dan sekarang aku ada di sini. Oh. Zhang Taichu tersenyum tipis dan berkata, jika kamu benar-benar telah menguasai kitab suci tertinggi 10 arah, maka tidak masalah siapa kamu. Apakah kamu di sini untuk menantangku? Saya rasa begitu, Julian berkata dengan lembut. Seketika, dengan sebuah pikiran, kata besar, perang, muncul di kehampaan. Zhang Taichu melambaikan tangannya dengan santai dan mengucapkan kata, perang. Saya menjawab. Dia berbicara dengan keras. Lebih baik melakukannya hari ini daripada menunggu sehari. Mari kita bertarung di luar domain hari ini, kata Julian. Maumu? Zhang Taichu mengangguk sedikit. Pada saat ini, Sekte Duotian di dunia luar. Para pengikut Sekte Duotian dapat melihat pemandangan di alam rahasia Duotian dari dunia luar. Melihat pemandangan ini, Kaisar Beladiri langsung menjadi bersemangat, menarik, Julian benar-benar pergi untuk menantang Zhang Taichu. Kaisar Beladiri menantikannya. Dia juga ingin melihat apakah Julian, yang telah menguasai seni bela diri, sutra tertinggi 10 penjuru, dan banyak kekuatan magis lainnya, dapat mengalahkan Zhang Taichu. Jika dia dapat mengalahkan Zhang Taichu, dia akan menjadi orang terkuat di dunia saat ini. Murid-murid Sekte Duotian lainnya juga menantikan pertempuran ini. Di alam rahasia Duotian, tubuh Zhang Taichu berkelebat dan dia menghilang dari tempatnya, dan sesaat kemudian dia muncul di luar domain. Ada terlalu banyak iblis jahat di luar domain, tetapi aura Zhang Taichu sangat kuat. Ketika dia muncul, setan-setan jahat itu menjadi takut dan lari. Segera setelah itu, Julian muncul. Mereka hanya berdiri di kehampaan di luar domain, menatap mata masing-masing. Di tembok kota yang jauh, sejumlah besar orang kuat berkumpul. Bab 2549, jika kau kalah, dengarkan aku. Julian menantang Zhang Taichu. Tepatnya, putra suci Sekte Duotian yang menantang Zhang Taichu. Masalah ini menyebar ke seluruh alam rahasia Duotian dalam waktu yang sangat singkat. Alam rahasia Duotian hanya sebesar domain di dunia luar. Sangat mudah bagi orang-orang super kuat untuk bergegas ke medan perang untuk menyaksikan pertempuran. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, tembok kota sudah dipenuhi makhluk dari luar. Di luar tembok kota, ada banyak sekali iblis dan monster jahat, tetapi monster-monster ini ketakutan oleh aura Julian dan Zhang Taichu, mereka tidak berani mendekat, tetapi segera mundur. Dalam kehampaan, Zhang Taichu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Putra Suci, tunjukkan kekuatanmu sepenuhnya. Begitu pertempuran dimulai, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Julian tersenyum dan berkata, aku tidak butuh belas kasihanmu. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat terpancar dari tubuh Julian. Sebuah lingkaran cahaya cemerlang muncul di permukaan tubuhnya. Tingkat ke-14 dari alam bela diri. Aura Julian bocor keluar, dan semua makhluk di tembok kota terkejut. Mereka semua tahu bahwa Julian di depan mereka adalah putra suci Sekte Duotian, bukan Julian yang sebenarnya. Mereka tidak menyangka bahwa putra suci Sekte Duotian juga telah mengembangkan seni bela diri hingga tingkat ke-14. Ini mirip dengan keadaan saat Kaisar Beladiri berperang melawan Zhang Taichu. Zhang Taichu sangat tenang menghadapi kejadian ini, dan berkata dengan tenang, apakah ini masih seni bela diri? Seni bela diri Kaisar Bela Diri tidak dapat melakukan apapun padaku. Bahkan jika itu adalah tingkat ke-15 alam bela diri, aku mungkin tidak akan kalah. Aku ingin kau mengeluarkan kitab suci tertinggi 10 arah untuk melawanku. Zhang Taichu telah bertempur dengan Kaisar Bela Diri. Meskipun mereka berhenti tepat waktu, Zhang Taichu sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Kalau ini adalah pertarungan hidup dan mati, belum tentu dia akan kalah melawan Kaisar Bela Diri yang menguasai ilmu bela diri.
Setelah menyaksikan seni bela diri Kaisar Bela Diri, dia sekarang ingin sekali bertarung dengan sutra tertinggi 10 penjuru dan menghadapi langit dan bumi 10 penjuru. Jangan khawatir. Julian tersenyum tipis dan berkata, aku hanya berada di alam Primal Chaos Return to Origin. Aku satu tingkat lebih rendah darimu. Jika aku ingin mengalahkanmu, seni bela diri saja tidak cukup. Aku perlu menunjukkan semua jenis keterampilan sihir, tapi... Julian mengganti pokok bahasan. Tapi apa? Zhang Taichu bertanya dengan acuh tak acuh. Julian tersenyum dan berkata, jika kamu kalah, maka di alam rahasia Duotian, kamu harus mematuhi perintahku. Haha. Zhang Taichu tertawa terbahak-bahak. Ada kesombongan dan rasa percaya diri dalam tawanya. Jika kau bisa mengalahkanku, apalagi mendengarkanmu di alam rahasia Duotian, bahkan jika aku mendengarkanmu di 10 alam dunia luar, apa yang akan terjadi jika aku mendengarkanmu? Perkataan Zhang Taichu menunjukkan keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Saat berikutnya, dia menghilang secara misterius dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Zhang Taichu dan meninjunya dengan keras. Aura Zhang Taichu sangat kuat. Auranya berkumpul di permukaan tubuhnya, membentuk perisai pelindung yang tak terlihat. Julian, dengan seni bela dirinya yang tingkat 14, tidak mampu menghancurkan perisai pelindung yang dibentuk oleh auranya. Boom! Kekosongan di depan Zhang Taichu meledak. Namun, Zhang Taichu tidak terluka. Julian bahkan tidak bisa menghancurkan perisai pelindung napasnya, apalagi menyakitinya. Di tembok kota, banyak sekali orang kuat yang menyaksikan kejadian ini. Putra Suci sangat kuat, tetapi masih ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan Kaisar Bela Diri. Ketika Kaisar Bela Diri melawan Zhang Taichu hari itu, dia tidak hanya menggunakan alam bela diri tingkat 14, tetapi juga menggunakan kekuatan alamnya sendiri. Putra Suci ingin melawan Zhang Taichu dengan alam bela diri tingkat ke-14, tetapi ini masih kurang sedikit. Banyak orang kuat yang berkomentar. Di sisi lain, manusia yang kuat memperhatikan dengan saksama. Sangat kuat. Di medan perang, Julian hanya merasakan tinjunya mati rasa. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggoyangkan lengannya. Pada saat itu, darah dalam tubuhnya mendidih, dan hasrat bertarung yang kuat muncul dalam hatinya. Pada saat ini, hatinya lebih tinggi dari langit. Kekuatan magis juga muncul dari dalam hatinya. Julian menyeringai dan meninju lagi. Boom! Perisai pelindung yang dibentuk oleh aura Zhang Taichu langsung hancur. Tinju Julian mendarat di tubuh Zhang Taichu. Tubuh Zhang Taichu langsung penyok dan bekas luka muncul di permukaan tubuhnya. Bekas lukanya cepat menyebar ke seluruh daging. Zhang Taichu terkejut. Tubuhnya berkelebat dan muncul di kejauhan, lalu luka-lukanya sembuh. Anak baik. Zhang Taichu menjadi serius dan melambaikan tangannya dengan santai. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Prasasti-prasasti ini dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk pedang hitam. Pedang panjang itu melesat ke arah Julian dengan kekuatan yang tak tertandingi. Begitu cepatnya hingga menembus kehampaan dan muncul di depan Julian dalam sekejap mata. Pecahkan itu untukku. Julian berteriak. Kumpulkan seluruh kekuatanmu dan serang dengan ganas. Bayangan tinju ilusi muncul di dalam tinju tersebut. Bayangan tinju bertabrakan dengan pedang hitam. Pedang hitam itu hancur berkeping-keping, menampakkan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini mengejutkan banyak orang berkuasa. Kekuatan seni bela diri. Sebelumnya, Kaisar Bela Diri berhasil menembus level tertinggi dalam pertarungannya dengan Zhang Taichu dan menyadari seni bela diri tingkat tinggi. Kini, Putra Suci telah menunjukkan seni bela diri tingkat tinggi. Mungkinkah Putra Suci lebih kuat dari Kaisar Bela Diri? Seni bela diri diciptakan oleh Kaisar Bela Diri. Apakah pencapaian Putra Suci dalam seni bela diri lebih kuat daripada Kaisar Bela Diri? Banyak orang berkuasa menjadi bingung. Kekuatan yang ditunjukkan Julian terlalu mengerikan. Hanya dengan mengandalkan alam seni bela diri tingkat 14 ditambah alam seni bela diri tertinggi, dia sebanding dengan orang kuat di puncak alam kekacauan kembali ke alam persatuan. Terlebih lagi, Julian belum menggunakan kekuatan wilayahnya sendiri. Tidak seorang pun tahu keterampilan atau metode unik apalagi yang dimiliki Julian. Pertarungan ini akan menarik. Aku punya firasat bahwa Zhang Taichu akan dikalahkan oleh Putra Suci Sekte Duotian. Julian menunjukkan kekuatan besar, dan banyak orang kuat menantikannya. Di medan perang, pedang hitam yang disulap Zhang Taichu hancur berkeping-keping dan kembali berubah menjadi beberapa prasasti. Prasasti-prasasti ini dengan cepat bergabung bersama untuk membentuk suatu formasi yang kuat. Berada dalam formasi, Julian langsung merasakan tekanan. Di bawah tekanan yang menghancurkan, tubuhnya terus mundur dan dalam sekejap bersentuhan dengan tanah. Separuh tubuhnya tertanam dalam batu keras di tanah, dan batu-batu di sekeliling tubuhnya terus meledak. Julian menggunakan kekuatan bela dirinya yang tertinggi, tetapi masih tidak mampu menahan formasi yang diciptakan oleh Zhang Taichu. Dia menyeringai. Menarik. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatannya sendiri. Suatu kekuatan dahsyat sekali lagi muncul dari dalam tubuh yang diubah dari batu 5 warna. Dengan kekuatan tubuh fisik ini, dia melompat dan muncul di udara.
Pada saat ini, roda rolete aneh muncul. Roda rolete ini secara langsung mematahkan formasi yang dibuat oleh Zhang Taichu. Reinkarnasi Iblis. Senjata yang dulunya milik Delinger, pemimpin kedua iblis jahat luar. Melihat senjata yang digunakan Julian, banyak orang kuat terkejut. Mungkinkah putra suci Sekte Duotian benar-benar Julian, dan Julian mengambil senjatanya saat dia bertarung dengan Delinger? Di medan perang, saat formasi Zhang Taichu hancur, roda iblis reinkarnasi menyerbu dan menyerang Zhang Taichu. Zhang Taichu berdiri di kehampaan, tangannya berubah menjadi prasasti kutukan misterius, dan sebuah lingkaran cahaya muncul di depannya, menghalangi serangan reinkarnasi iblis. Pada saat ini, Julian muncul di sekitar tubuhnya, dan pedang panjang muncul di tangannya. Sesaat kemudian, langit dipenuhi bayangan Julian dan bayangan pedang. Bersamaan dengan munculnya bayangan pedang, muncul pula prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, dunia pedang muncul. Zhang Taichu langsung terperangkap di dunia pedang. Pada saat terjebak, bunga Tao muncul, dan bunga itu terbelah. Kekuatan yang meletus langsung menenggelamkan dunia pedang. Bab 2550, luar biasa. Julian memperlihatkan banyak keterampilan unik secara berurutan. Dunia pedang, seru Yue Ming. Sebuah pikiran dan bunga pun mekar. Jing Hong mengerutkan kening. Di medan perang, Zhang Taichu terjebak di dunia pedang. Saat dia terjebak, energi pedang yang luar biasa menyabu, dan pada saat yang sama, kekuatan bunga Dao yang terbentuk dari berkumpulnya semua Dao di surga juga meresap. Namun, menghadapi serangkaian serangan ini, dia tampak tenang. Dia hanya menjentikannya pelan. Dalam sekejap mata, sebuah prasasti muncul. Prasasti ini memancarkan kekuatan dahsyat. Dunia pedang yang diciptakan Julian runtuh seketika. Dia dengan tenang berjalan keluar dari dunia pedang dan berdiri di kehampaan, dengan percaya diri dalam ekspresinya. Dia berkata dengan enteng, hanya itu yang kau miliki. Dengan kekuatan sekecil ini, kau memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, tetapi kau tidak memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Julian menyeringai. Dia mencoba menguji kekuatan Zhang Taichu. Namun, Zhang Taichu tidak akan pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, dia tidak lagi menahan diri. Auranya naik ke tingkat lain sekali lagi, dan dia mengerahkan kekuatan wilayahnya sendiri. Ini belum berakhir. Dengan pikirannya, ia mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru. Didorong oleh sutra tertinggi 10 penjuru, 10 jenis kekuatan saling tumpang tindih dan menyatu, dan auranya langsung menjadi sangat kuat. Sutra tertinggi 10 penjuru menggerakkan 10 jenis kekuatan, yang tidak sesederhana 1+1. Aura Julian saat ini bahkan lebih kuat daripada saat Kaisar Beladiri bertarung melawan Zhang Taichu sebelumnya. Merasakan nafas Julian, Zhang Taichu tidak bisa menahan cemberutnya. Alam seni bela diri tertinggi, sutra tertinggi 10 penjuru. Julian yang menggabungkan keduanya terlalu kuat, lebih kuat dari Kaisar Bela Diri yang berada di alam bela diri tingkat ke-15. Zhang Taichu menyingkirkan kecerobohannya, dia mengaktifkan kekuatan kutukan tertinggi, dan auranya meningkat dalam sekejap. Ini aku datang. Zhang Taichu telah menggunakan seluruh kekuatannya. Kondisi ini adalah kondisi yang tepat untuk menghadapi Kaisar Bela Diri tingkat 15. Sayang sekali pertempuran itu tidak terjadi. Sangat disayangkan pertempuran itu tidak berakhir dengan kemenangan. Pertempuran ini seharusnya menentukan pemenangnya, kan? Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tembok kota. Pada saat ini, mereka semua menantikannya. Saya berharap pertarungan ini akan membuahkan hasil. Siapapun yang menang akan menjadi nomor 1 di dunia saat ini. Ini tidak mungkin benar-benar Julian, kan? Dikatakan bahwa putra suci Sekte Duotian menyamar sebagai Julian, tetapi dia mampu menyalin aura jiwa. Mungkinkah dia juga mempelajari semua keterampilan magis yang dimiliki Julian? Ya, sejak era Kaisar Manusia, Julian adalah satu-satunya yang telah mempraktikkan kitab suci tertinggi 10 penjuru secara lengkap. Ada banyak diskusi di tembok kota. Di medan perang, Julian meregangkan otot-ototnya. Dia sudah lama tidak mengambil tindakan. Terakhir kali dia melakukannya adalah dahulu kala, saat tingkat kultivasinya hanya di alam kekacauan. Sekarang, tingkat kultivasinya telah memasuki alam kembalinya kekacauan ke alam asal, dan alam bela dirinya telah mencapai tingkat ke-14. Kekuatan dalam tubuhnya begitu luar biasa sehingga dia tidak mampu beradaptasi sejenak. Tampaknya dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri, dan tampaknya kekuatan itu menunjukkan tanda-tanda tidak terkendali. Sekarang, ia butuh pertempuran untuk mengokohkan kekuasaannya. Mayat itu secara misterius menghilang dari tempat itu. Saat berikutnya, ia muncul di depan Zhang Taichu. Saat itu muncul, roda reinkarnasi iblis menyapu dan menghancurkan Zhang Taichu dengan ganas. Dengan tingkat kultivasi Julian saat ini, dia dapat sepenuhnya menggerakkan roda iblis reinkarnasi dan melepaskan kekuatan sejatinya. Sebuah roda rolete besar bergulir. Zhang Taichu hanya melihat roda iblis samsara, dan kekuatan terkutuk pun muncul. Kekuatan terkutuk itu memengaruhi kekosongan, dan roda iblis samsara berada di atas kepalanya, tidak dapat jatuh. Saat berikutnya, roda ajaib itu miring.
Boom! Roda iblis yang miring itu menghantam ke kejauhan. Area luas di kejauhan hancur. Zhang Taichu mengambil inisiatif menyerang. Begitu dia memikirkannya, prasasti kutukan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Julian. Setiap prasasti kutukan berubah, dan kekuatan aneh muncul pada setiap perubahan. Dalam sekejap, Julian diselimuti oleh kekuatan kutukan. Di bawah kekuatan kutukan, Julian hampir tidak bisa bergerak. Bahkan pada tubuhnya muncul retakan yang terbuat dari batu berwarna-warni. Sungguh kekuatan kutukan yang mengerikan. Julian tidak dapat menahan perasaan terkejutnya. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Ini adalah pedang kekacauan. Dengan pedang kekacauan di tangannya, dia terus menyerang, menyatukan seluruh kekuatannya ke dalam pedang kekacauan, yang berubah menjadi energi pedang. Energi pedang ini menebas ke arah prasasti. Namun prasasti kutukan itu tidak dapat dihancurkan. Sekalipun dia menguasai ilmu bela diri dan memiliki kitab suci tertinggi 10 penjuru, dia tetap tidak mampu berbuat apa-apa terhadap prasasti kutukan itu. Dalam sekejap, dia terkena kutukan. Di bawah kehancuran kekuatan kutukan, semua organ internalnya rusak. Kekuatan hidupnya mulai menghilang. Rambut hitamnya langsung memutih, kerutan yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajahnya, dan dia berubah dari seorang pemuda menjadi seorang pria tua, dan kekuatannya sendiri juga memudar. Boom! Kekosongan di sekitar tubuh Julian terus meledak. Adegan ini membuat orang-orang kuat di kejauhan gemetar ketakutan. Apakah ini kutukan terburuk? Membunuh orang tanpa diketahui orang lain. Ini mengerikan. Banyak pria kuat terkesiap. Di medan perang, Julian berada di bawah kekuasaan kutukan. Pada saat ini, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum jahat. Dia secara paksa menyerap kekuatan kutukan tersebut, dan kemudian prasasti kutukan yang sama seperti Zhang Taichu muncul. Prasasti yang sama bertabrakan satu sama lain. Boom! Kekosongan ini tiba-tiba meledak. Namun, Zhang Taichu mengalami serangan balik dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Anda? Dia menatap Julian dengan saksama. Julian tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah lama kukatakan padamu bahwa aku juga pernah berlatih seni mengutuk. Ketika aku menyaksikan pertarungan senior dengan Kaisar Bela Diri, pemahamanku tentang seni mengutuk mencapai tingkat baru. Anak baik. Zhang Taichu tidak bisa tidak mengaguminya. Kau benar-benar berbakat, pemahamanmu tentang kutukan telah mencapai level ini. Namun, levelmu hanya 1/10 dariku. Pemahaman Julian tentang teknik kutukan hanya 1/10 atau 1/12 dari Zhang Taichu, tetapi ini juga luar biasa. Berapa tahun Zhang Taichu mempelajari teknik kutukan, dan berapa tahun Julian mempraktikannya? Sudah mengerikan bisa mencapai 1/10 atau 1/12 level Zhang Taichu dalam waktu sesingkat itu. Julian dengan paksa menyerap dan melarutkan kekuatan kutukan, yang mengejutkan Zhang Taichu. Tapi, itu saja. Dia mengakui bahwa Julian sungguh hebat dan luar biasa. Akan tetapi, tingkatan Julian satu tingkat lebih rendah dibanding miliknya, dan perbedaan tingkatan tersebut berarti perbedaan kekuatan yang sangat besar. Sekalipun Julian memiliki banyak keterampilan unik, dia tidak dapat menjadi lawannya. Dia masih sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Namun, Zhang Taichu tidak berani ceroboh. Dengan sebuah pikiran, muncullah prasasti-prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti ini menempel di tubuhnya dan berubah menjadi baju besi berwarna hitam. Zhang Taichu, mengenakan baju besi hitam, terlihat sedikit perkasa dan mendominasi. 108 tablet langit tak berujung juga muncul di depan Julian. Monumen-monumen langit berkumpul menjadi satu membentuk menara yang tak berujung. Bersambung.